Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu teori dan berinovasi, masih bersama dengan Bang Rahmat. Oke, siap. Dan kita lanjutkan lagi nih, lanjut mulu ya. Bang, mengenai abang kan sekarang, abang udah menjadi petani dan juga sudah mengedukasi nih. Insya Allah. Mengedukasi anak-anak muda sekarang. Nah, apa tuh pengalaman unik yang mungkin tidak terlupakan? Kan sekarang beriringan nih, Oh itu ya. masih bertani juga, Masih. mengedukasi juga masih aktif. Apa tuh pengalaman-pengalaman unik yang abang dapet? Oke ya. Kalau dibilang unik nggak terlalu lah ya. Gak terlalu, Karena tapi menarik. Boleh. Untuk dibahas. Siap. Jadi kalau sekarang itu sudah menjadi sorotan pemerintah juga ya untuk petani gitu. Bahkan pemerintah mensupport kita melalui jejaring petani milenial. Petani milenial. Di Bengkulu sekarang kan sudah dibentuk duta petani milenial. Oh, udah ada dutanya sekarang. Sudah secara SK pun kita sudah dari kementerian ya, Kementerian Republik Indonesia. Jadi di duta petani milenial ini mayoritas dan 100% mereka orang-orang yang memang berkecimpung di dunia pertanian, dibentuk organisasi. Gitu, ya. Kita sudah tersebar di 9 kabupaten 1 kota. Oh, udah semua ya, merata berarti ya? Merata. Jadi di masing-masing kabupaten kita sudah bentuk Komda bahasa milenialnya ya, Komda. Komandan Daerah. Komandan daerah. Oke. Oke. Kebetulan di 2022 itu saya ditunjuk menjadi Korwil, jadi koordinator wilayah Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah dengan adanya support dan perhatian pemerintah saat ini kita bisa mengupgrade diri ya, lebih dulu mengupgrade diri sebelum mengedukasi bahasanya gitu. Oke. Jadi kawan-kawan hari ini sudah banyak mengikuti beragam pelatihan, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lain sebagainya. Bahkan di Bank Indonesia pun sudah ada petani unggulan Bank Indonesia, PUBI namanya gitu kan. Dari situ kawan-kawan mulai tuh menduplikasi ya, regenerasi ke bawah gitu. Bahkan seperti kita di Kota Bengkulu itu sudah buat permagangan. Ada magang ya? Jadi kita sudah bekerja sama juga dengan instansi pendidikan. Kalau kita di Bentiring itu SMK 1 Sekayun Benteng, SMK 3 Pondok Kubang, termasuk Universitas Bengkulu. Bahkan juga sempat magang di tempat kita itu Akrel ya, Akademi Komunitas Rejang Lebong gitu. Iya. Jadi hampir menyeluruh lah gitu. Banyak ya? Banyak. Dan kawan-kawan yang lain pun seperti itu, nggak saya saja gitu. Kayak Mas Yusuf juga memang sudah buka sekolah melon gitu kan. Mereka sudah terkurikulum dengan baik gitu. Di Muko-Muko seperti itu juga. Harapannya ini meluas ya. Virus-virus seperti ini meluas. Jadi Virus baik ya? virus baik, insyaallah. Jadi anak-anak milenial hari ini memang kita kepengen kesannya paksa ya, mereka yuk gabung ke komunitas kita gitu, gabung ke duta petani milenial karena banyak manfaat yang kita dapat di sini. Selain kita diberi sharing ilmu tentang budidaya, kita juga punya banyak jaringan ya, jaringan petani di Bengkulu bahkan di luar Bengkulu, Iya. jaringan pasar di Bengkulu dan di luar Bengkulu gitu. Karena di tubuh DPM sendiri itu kita sudah ada bagian pemasaran tuh, misalnya seperti Mas Hari Laksamana, dia itu pemasaran di sektor pemasaran kita gunakan. Banyak kios-kios yang sudah dia buat gitu kan, kios buah gitu, namanya Hari Buah atau Jeli Buah, Mas Jeli juga ada. Mas Yanda juga berperan di sektor penjualan juga dari Arkonesia. Jadi sebenarnya di tubuh DPM sekarang alhamdulillah sudah hampir komplit ya. Petani ada, tukang pasarnya ada gitu kan. Udah banyak, udah terstruktur lah ya. Udah, insyaallah. Apa lingkarannya udah ada nih? Sudah lengkap. Iya. Bahkan untuk produksi kompos kita sudah ada tuh Mbak Rini itu di Muko-Muko itu. Beliau sudah bisa buat skala besar malah untuk pupuk organik gitu. Pupuk organik. Jadi sebenarnya di DPM sudah komplit. Tinggal lagi bagaimana giat ke depan kita merekrut besar-besaran gitu anak-anak milenial untuk bertani. Bertani. Ya. Tapi kalau bahas tentang komunitas,
petani milenial. Itu gimana caranya untuk bergabung, Pak? Nah, kalau untuk bergabung sebenarnya sih kita tinggal menunggu info dari pusat ya, proses rekrutmen Iya. baru. Kalau syaratnya yang penting mereka bertani gitu kan. Jadi syarat awalnya mereka harus bertani dulu. Bertani. Jadi mereka bertani, kita rekrut, nanti isi biodatanya baru kita kirim ke pusat. Ada batasan usia nggak sih? Kalau usia enggak lah ya, kita enggak ada batasan usia. Nggak ada batasan. Namanya bertani gitu kan. Siapapun yang mau boleh. Boleh. Tapi tinggal tunggu dulu nih himbauan dari pusat. Iya, kapan open ya. Kalau untuk usia enggak, karena di DPM itu ada namanya Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Untuk kawan-kawan yang hari ini usianya ranknya di atas 45 tahun, mereka masuk ke Duta Petani Andalan. Nanti Ada yang tingkat lebih lanjut. ada sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi pun dibilang milenial sudah lewat milenial, tapi untuk sampai ke andalan belum, gitu kan? Karena jadi kita nggak buat batasan. Kalau untuk gabung di Duta Petani Milenial, kita lebih beri ke apa ya? Kita lebih kepengennya merangkul adik-adik itu mendapatkan kebermanfaatan yang banyak. Gitu. Dengan mereka gabung ke kita, mereka dapat ilmu gratis loh, nggak susah-susah. Iya benar-benar. Saya itu hampir 2 tahun belajar melon. Itu lama prosesnya, jatuh bangunnya Iya gitu kan. benar-benar. Sekarang secara otodidak alhamdulillah sudah dapat ilmu melonnya, kita kasihkan gratis ke adik-adik. Jadi sebenarnya adik-adik tinggal mau atau tidak lagi kata Mbak ya. Iya benar. Tinggal mau atau enggaknya lagi ya Iya, mencari ilmu itu. Nah, kalau kita bahas mengenai itu kan udah lama nih, dari 2018 yang bertani sendiri gitu ya. Apa nih yang mau dicapai di tahun ini? Resolusinya untuk tahun ini apa? Kalau ditanya pencapaian sih saya kepengennya ini ya Mbak ya, upgrade di sektor pertanian ya. Jadi upgrade di sektor pertanian. Ya. Upgrade yang semacam apa? Jadi kepengennya sih ya, namanya milenial ini lebih bersentuhan dengan teknologi ya. Benar. Nah cuman untuk di Bengkulu sendiri, untuk teknologi adopsinya masih minim ya. Jadi kepengennya ke depan ada perhatian juga dari pemerintah gitu kan, harapannya gitu, untuk berkolaborasi ke kita Duta Petani Milenial agar pertanian kita lebih terupgrade. Jadi kita juga kepengen sih melihat kawan-kawan di luar sana yang sudah digitalisasi pertanian, bahkan kalau mau menyiram tanaman pun cukup dengan menggunakan handphone lewat wifi, ya klik sudah. Kepengen betul. Jadi harapannya sih di situ, kepengen upgrade di sektor pertanian, bagaimanapun caranya harus upgrade kita, karena teknologi semakin canggih hari ini kan. Dengan adanya teknologi mungkin pekerjaan teman-teman di lapangan akan semakin mudah. Salah satunya kemarin kita bekerja sama dengan pihak Agrosolar dari Singapura. Itu mereka memfasilitasi kita itu mesin pompa air tenaga surya. Jadi kawan-kawan sudah nggak repot-repot lagi harus beli bahan bakar minyak ya, karena sudah pakai tenaga surya. Jadi demplot yang dilakukan itu kebetulan di kebun Bentiring dan Seluma itu di kebunnya Om Ivan dan di Bandara Fatmawati. Karena di Bandara Fatmawati kan kita buka semangka itu di dalam bandara itu. Nah seperti apa itu nanti kita lanjutkan lagi ya Bang. Oh boleh. Kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.